Teman-teman Dharma sekalian, saat ini di sini sore hari, semoga teman-teman Dharma dalam keadaan sehat walafiat, namo buddhaya. Teman-teman Dharma sekalian, di kesempatan ini kita akan sedikit bincang-bincang dalam waktu yang singkat eh, tentang hukum sebab akibat yang seringkali dinyatakan dengan tidak akurat atau tidak benar di berbagai macam media. Jadi setidaknya saya sudah pernah membaca di beberapa buku ya. Bukunya bagus loh ya, bukan buku yang apa istilahnya, bukan buku yang sembarangan ya. Eh, Misalnya ini bagus covernya Lux ya, dan ditulis oleh seorang terpelajar ya. Juga tentunya sekarang banyak dalam bentuk broadcasting WA misalnya ya, atau pernyataan-pernyataan dhamma sebab akibat ini ditampilkan di medsos ya seperti Facebook misalnya. Ini misalnya suatu pernyataan disebutkan bahwa apapun sebab yang baik akan berakibat baik ya. Ini mungkin selewat seperti pernyataan yang benar, tapi ini pernyataan yang salah secara dhamma, teman-teman, sayang sekali ya. Berbeda dengan pernyataan, misalnya ada pernyataan perbuatan baik akan berbuah baik ya, atau karma baik akan selalu berbuah baik. Nah, kalau itu suatu pernyataan yang benar ya, teman-teman. Jadi semua perbuatan baik atau disebut juga karma baik ya, itu akan berbuah baik, berbuah hal-hal yang menyenangkan. Tapi pernyataan yang tadi bahwa semua sebab ya, semua sebab yang baik itu akan berakibat baik. Ini pernyataan yang berbeda, maknanya berbeda, dan yang terakhir ini adalah pernyataan yang tidak tepat sayangnya, teman-teman. Tapi sayangnya ini banyak termuat dalam buku-buku Buddhisme ya. Sekarang banyak diupload di medsos ya, di grup-grup WA dan lain-lain, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, perbuatan atau karma ya yang baik itu memang betul akan pasti berbuah baik. Wipakanya ya, buah karmanya pasti baik. Tetapi masalahnya, teman-teman, eh, karma itu bukan satu-satunya sebab ya. Jadi karma dan buah karma itu bukan satu-satunya sebab akibat. Nah, ini yang disalahpahami mungkin ya. Jadi karma hanyalah salah satu dari sebab ya dalam hukum sebab akibat. Jadi masih banyak ya kalau kita boleh sebut rumus-rumus sebab akibat yang lain ya, yang memiliki sebab sebagai sebabnya itu bukan karma ya, dan memiliki cara kerja relasional sebab akibat yang berbeda dari karma. Ya, contohnya teman-teman, kalau di Abhidhamma itu ada Pacaya 24 ya. Jadi 24 relasional kondisi relasional ya, sebab akibat, hukum sebab akibat yang saling mengkondisikan. Dan dari 24 itu juga nanti masing-masing diurai lagi ya. Ada pengelompokan, ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi cukup cukup banyak, teman-teman. Tapi itu tidak akan saya bahas di sini karena itu akan menjadi suatu pembahasan yang panjang dan temanya cukup berat ya, teman-teman. Hanya di sini saya ingin menyatakan bahwa karma dan buah karma itu bukan satu-satunya hukum sebab akibat yang ada dalam realitas dharma ya. Jadi hanya salah satu saja karma dan buah karma itu. Nah, karena itu harus hati-hati membuat pernyataan ya, seperti tadi pernyataan yang salah bahwa dinyatakan semua sebab yang baik pasti berakibat baik ya. Nah, itu adalah pernyataan yang salah, teman-teman. Kita buat contoh kasus ya, teman-teman ya. Uh, Misalnya sebagai buah karma masa lampau ya. Seseorang hidup di masa kini dengan berkelimpahan harta benda perolehan. Tetapi hal itu malah menjadikan ia seorang yang serakah dan rakus.
Nah, ini artinya dia sebetulnya seseorang ini telah memiliki apa perolehan yang bagus lah ya dalam kehidupan ini, dan itu apa yang dia dapat perolehan misalnya harta benda itu sebagai sebab di sini. Sebab dari apa? Sebab dari munculnya kerakusan malah ya. Atau bahkan dia kikir selain rakus ya, dia menggenggam harta benda yang dia miliki secara berlebihan. Nah, ini salah satu contoh bahwa dengan dia memiliki perolehan-perolehan yang baik, harta benda itu sebetulnya udah bagus, ya. Itu sudah bagus. Artinya itu wipaka karma. Jadi di sini wipaka karma sebagai sebab loh, ya. Buah karma sebagai sebab kalau di sini, ya. Tapi akibatnya muncul batin-batin penuh nafsu ya, keserakahan ya, atau juga kekikiran. Nah, jadi di sini terlihat bahwa sebab yang sebetulnya sudah cukup baik malah mengakibatkan sesuatu yang buruk ya, yaitu kemunculan batin keserakahan, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh kasus bukti bahwa sebab yang baik pun belum tentu berakibat baik ya, teman-teman sekalian. Contoh kasus yang lain ya, misal ketika melakukan meditasi, meditator melihat kemunculan penghalang batin ya, seperti misalnya kamaraga dan biapada. Kamaraga itu nafsu-nafsu indrawi ya, teman-teman, dan biapada itu bentuk-bentuk batin yang berupa ketidaksukaan, kebencian. Ya, misalnya seorang lagi meditasi ya. Lalu lagi meditasi itu ada gangguan ya, ada penghalang, yaitu nafsu-nafsu terhadap panca indera muncul ya, uh, ketidaknyamanan, ketidaksenangan batin ya, kebencian muncul. Tetapi ya lalu ia melihat penghalang tersebut sebagaimana adanya ya, dengan apa? Dengan kesadaran ia memperhatikan melihat penghalang-penghalang tadi itu sebagaimana adanya, sehingga penghalang melemah dan lenyap. Lalu timbullah sama samadhi, ya, bentuk samadhi yang baik. Nah, ini contoh bahwa penyebab-penyebab hal-hal yang buruk yang muncul itu juga bisa berakibat baik, berakhir baik, ya. Ini kebalikannya. Jadi hal yang buruk misalnya ketika muncul batin buruk, kalau di sini contohnya kamaraga, biapada ya. Tetapi karena diamati dengan cara yang benar, yoniso manasikara, dilihat dengan apa adanya, maka mendapatkan akibat yang baik ya, yaitu kemunculan sama samadhi, teman-teman sekalian. Uh, Bahkan juga ada ya yang akibatnya itu mungkin tidak satu ya, teman-teman ya, dari suatu sebab. Misalnya teman-teman menyampaikan suatu kebenaran dhamma, ini suatu yang baik kan, menyampaikan kebenaran dhamma. Tapi akibatnya bisa ada ada yang uh, baik dan ada yang tidak menyenangkan ya. Misalnya teman-teman menyampaikan kebenaran dhamma, tapi ternyata oleh pendengarnya tidak disukai ya, dan dicela oleh orang-orang bodoh ya. Nah, ini memang cukup tidak menyenangkan. Jadi ini hal yang baik akibatnya tidak menyenangkan ya. Tapi juga bisa secara bersamaan ya, ketika menyampaikan kebenaran dhamma itu ya, walaupun ada yang mencela ya, memfitnah ya, tapi secara karma tetap baik ya. Pasti itu akan menghasilkan karma baik ya, sebagai kebaikan penyampaian kebenaran dhamma ya, dan akan berbuah baik nantinya. Jadi dalam hal contoh ini sesuatu yang dilakukan sebabnya baik bisa punya akibat yang kurang menyenangkan, tapi juga secara karma ya ini tetap baik hasilnya nantinya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kesimpulan ya di uh, obrolan kita yang singkat ini, teman-teman, kita tekankan, jadi harus lebih hati-hati dan cermat ya dalam penyampaian dhamma. Jangan sampai menyampaikan dhamma secara salah atau tidak akurat ya, karena ketika menyampaikan mungkin kurang berpikir panjang ya, dan kurang perhatian yang benar. Seperti tadi saya ulang kembali, yang menyatakan bahwa semua sebab baik pasti akan berakibat baik itu adalah ternyata pernyataan yang
tidak tepat, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, Buddhism itu memang sangat menarik ya, makanya juga menarik untuk selalu kita kaji. Sampai di sini dulu untuk kesempatan saat ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan ada kemajuan di dalam Dhamma. Sadu, sadu, sadu.